Horas Eda, semangat pagi, selamat datang kembali di rumah kami. Selain minum air rebusan daun sup, aku juga pagi-pagi suka loh minum teh hijau gini, apalagi kalau kemarin-kemarinnya habis makan daging atau yang tinggi kolesterol. Eda, mumpung anakku masih bobo, belum bangun, aku mau beres-beres dulu ya. Pagi ini, pertama aku mau kasih makan Brandy dulu. Ini burungku jenis burung lovebird. Yang sebenarnya ini burungnya berpasangan. Aku punya 2 tadinya, tapi yang satunya udah mati. Berhubung hari ini husband gak bawa bekal, jadi aku agak lebih santai, bisa benerin rumah dulu. Aku benerin teras dulu. Ini di sini banyak sendal yang berantakan, dan habis itu aku mau siram tanamanku pakai mecin, larutan mecin yang aku buat di ember ini. Sekitar 1 sendok makan mecin untuk 1 ember yang seperti punyaku ini ya Eda ya. Eda boleh siramkan sedikit demi sedikit, gunanya apa? Supaya tanamannya subur dan daunnya mengkilap. Ini juga salah satu tips ya dari orang tuaku yang kebetulan memang pecinta tanaman. Oh iya Eda, hari ini aku mau unboxing dan unpackaging oven listrik Mas Pion yang aku punya, aku baru beli. Dan aku mau kasih tunjuk ke Eda gimana nanti first trial aku pertama kali coba bikin bolu jadul. Dan ini aku buka dulu lah ya barangnya ya. Jadi kali ini aku mau cerita, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat Eda di luar sana. Sebenarnya aku sudah lama pengen punya oven, tapi selalu belum kesampaian. Jadi aku nabung-nabung. Memang ini harga ovennya nggak terlalu mahal, harganya sekitar 750 ribuan. Tapi rasanya kalau ditabung dengan hasil kerja keras sendiri itu rasanya lebih enak aja. Setelah observasi baik dari dunia nyata maupun dunia maya dibantu suami sana sini, akhirnya aku memutuskan untuk membeli oven listrik Mas Pion 25 liter big capacity ini. Karena aku rasa ini paling cocok wattnya, dia 1000 watt dan kapasitasnya juga 25 liter, aku suka. Dan harganya murah dan juga mereknya Mas Pion. Karena apa? Karena aku mencintai produk-produk Indonesia. Jadi di sini perintilannya itu ada 2 tatakan ya, tatakan yang hitam yang full gitu, sama ini tatakan yang garis-garis ini. Dan di bawah juga ada tatakan untuk menampung remah-remah yang mungkin akan jatuh saat kita memanggang, misalnya manggang roti ataupun ada bumbu-bumbu yang menetes saat kita memanggang daging atau ayam di dalamnya. Ini ada kartu garansi dari Mas Pion dan manual booknya. Ini nanti akan aku pelajari. Terus perintilan lainnya yang ada sepaket di dalam adalah ini stick buat ngangkat tatakannya karena panas kalau misalnya dipegang langsung kan. Terus ini ada capitan dari stick yang aku tunjukkan pertama tadi untuk capitan daging. Sekarang aku mau tes mesinnya. Setelah dicoba ternyata dia panas dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan akhirnya oven listrik ini 2 minggu kemudian sejujurnya baru dicoba Eda. Karena aku gak punya bahan-bahan bikin kue, jadi aku harus tunggu belanja dulu. Akhirnya sesuai kesepakatan dengan anak-anak, aku buat bolu jadul tapi toppingnya bukan sukade. Toppingnya kesukaan anak-anak yaitu choco chip dan kacang almond. Oke, Eda boleh lihat seperti apa pertama kali aku mencoba buat bolu ini ya. Berhasil atau enggaknya, tonton sampai habis. Pertama, aku mau masukkan 4 butir telur ini satu persatu. Lalu aku tambahkan 1 sendok teh emulsifier atau TBM atau SP. Kalau di resep yang aku baca katanya boleh pilih di antara ketiganya itu. Kemudian aku tambahkan 175 gram gula pasir. Kemudian aku mulai siapkan mixer. Dan kita mulai.
Maaf ya Eda, mungkin karena aku masih amatir, jadi aku nggak bisa mencocokkan whiskernya itu ke badan mixer. Mungkin belum terpasang dengan rapi, jadi whiskernya itu copot. Setelah memastikan jok mixernya sudah dicolok dan whiskernya sudah terpasang dengan rapi, aku akan mulai kembali memadukan bahan-bahan yang sudah aku siapkan tadi. Adonan ini aku mixer selama 10 menit sampai menjadi seperti ini, putih, kaku, pucat, berjejak seperti kata chef-chef di luar sana ya. Cie-cie. Setelah itu aku masukkan tepung terigu 200 gram, namun aku masukkannya secara bertahap dan diayak seperti ini. Kemudian aku campurkan kembali dengan mixer, tapi asal tercampur saja. Lagi-lagi karena aku masih amatiran, tadi aku lupa memasukkan bubuk vanila dan baking powdernya, jadi aku masukkan aja sekalian sekarang bersama mentega cair yang sudah aku siapkan. Dan terakhir aku aduk kembali dengan mixer sampai rata. Jangan sampai cairan-cairan menteganya ini ada yang tertinggal di bawah adonan. Nah, untuk toppingnya di sini aku punya beberapa. Hanya aku mau mencampurkan choco chip saja ke dalam adonan bolu jadul ini biar anak-anakku makin suka makannya. Dan di sini aku oles cetakannya. Aku hanya punya cetakan ini, aku oles pakai mentega. Aku nggak punya cetakan bolu yang tengahnya bolong itu, yang gede. Aku hanya punya ini. Jadi aku pintar-pintar aja membagi adonan ini ke kedua cetakan ini. Kemudian katanya supaya tidak ada udara yang terjebak di dalam adonannya, harus dicetok-cetok gini dulu ya. Kayak dibanting-banting gitu. Terus sekarang kita kasih toppingnya. Yang persegi panjang itu memang khusus buat anak-anakku, choco chip dan almond toppingnya. Dan yang bulat ini bisa dimakan siapa aja karena toppingnya ada kismis, ada sukade, ada keju parut. Pokoknya suka-suka aku aja semuanya. Bolu ini akan aku panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit di oven Maspion yang sudah aku panaskan selama 5 menit sebelumnya. Dan oven ini mungkin cepat panas sebelumnya karena mesinnya juga masih bagus dan masih prima ya. Dan ini setelah beberapa saat kemudian adonannya sudah matang. Tada! Ini dia penampakan luar bolu yang baru saja matang ini. Masih panas dan belum bisa aku keluarkan. Aku tunggu agak hangat dulu. Kelihatannya dari luar dia melentung, kelihatan bagus dan rapi, tapi nggak tahu dalamnya seperti apa. Kita coba potong aja. Dan ternyata fluffy dan moist sepertinya. Namun untuk membuktikannya, aku mau makan dulu. Nyam nyam. Jadi Edaya menurut aku luar dan dalamnya itu semua matangnya pas. Jadi mungkin selain karena takarannya juga berpengaruh karena mesinnya yang memang masih prima. Jadi Kaneda, bisalah kusimpulkannya percobaan pertama boluku hari ini berhasil.
Oke lah ya Eda, sekian dulu lah kegiatanku hari ini. Semoga unboxing dan masak-masak ini bermanfaat buat Eda semua. Jangan lupa di like, di subscribe untuk tahu informasi dan kegiatanku berikutnya. Horas, bye-bye.